Shalom Aleichem Besem Yeshua Hamashiach. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan malam ini terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa manusia diciptakan unik dan spesial di hadapan Allah, karena Allah langsung membentuk manusia dengan kedua tangannya. Oleh karena itu kita mau belajar bagaimana pandangan Allah terhadap manusia. Ada 3 pandangan Allah tentang manusia. Yang pertama dikatakan, manusia sama dengan gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari ayat ini kita tahu bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka satu kebanggaan, suatu ucapan syukur bahwa kita merupakan citra diri dari Allah. Namun sayang, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah telah hilang dari manusia. Itu kenapa dikatakan manusia diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan malaikat tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia spesial di mata Allah. Namun karena dosa, maka citra diri manusia kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia perlu dipulihkan kembali seperti sedia kala sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ini yang pertama, kita melihat bahwa manusia diciptakan sama dan segambar dengan rupa Allah. Yang kedua, Allah memandang manusia itu berharga di mata Allah. Mazmur 103 ayat 3-5 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa manusia berharga di mata Tuhan, sehingga di dalam Yohanes dikatakan, Ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Begitu berharganya manusia, sehingga Allah sendiri rela mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menebus manusia dari dosa, membayar dengan darahnya, membayar dengan lunas dengan darahnya, sehingga manusia diselamatkan. Yang tadinya manusia masuk kepada kematian yang kekal, tetapi beroleh kehidupan yang kekal karena penebusan dari Tuhan Yesus. Manusia di hadapan Allah sangat berharga, sehingga Tuhan Yesus memberikan hidupnya sebagai tebusan ganti manusia di atas kayu salib. Dia rela mati bagi umat manusia yang dicintainya. Seperti perumpamaan seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Ketika 1 ekor dombanya hilang, maka gembala tersebut meninggalkan yang 99 dan mencari yang 1 ekor. Lalu ketika yang 1 ekor didapatkan, maka gembala ini bersuka cita mengumpulkan dengan yang 99 ekor. Ini artinya apa? Bahwa setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Oleh karenanya patutlah kita mengucap syukur
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Patutlah kita mengucap syukur karena kita telah ditebus. Kita adalah bagian orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, kita dapat melihat bahwa manusia adalah ciptaan yang dahsyat dan ajaib. Di mata Tuhan, manusia adalah ciptaan yang luar biasa. Dalam Mazmur 139 ayat 13-16 dikatakan, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya." Manusia dibentuk oleh Tuhan dengan kedua tangan Tuhan dan menghembuskan nafasnya dan memberi hidup kepada manusia. Berbeda sekali dengan malaikat yang diciptakan Tuhan dengan firman-Nya. Manusia berharga, manusia diciptakan dahsyat dan ajaib. Kejadian manusia itu luar biasa. Pemazmur dikatakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengerti bahwa kejadian kita dahsyat. Kita ini spesial, kita ini unik di hadapan Allah. Tidak ada duanya. Bahkan dikatakan kalau kita melihat sidik jari manusia, dari sekian 7 miliar lebih manusia, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama. Demikian juga kita Bapak Ibu, kita ini spesial di mata Tuhan. Kita ini unik, kita ini dahsyat, kejadian kita itu ajaib. Oleh karenanya patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan patutlah kita mengerti bahwa kalau kita hidup hari ini, itu semua karena kemurahan, karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karenanya patutlah kita mengucap syukur agar hidup kita, sepanjang kehidupan kita melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Demikian renungan malam ini Bapak Ibu, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 3 pandangan Allah tentang manusia. Pertama, manusia sama dengan gambar dan rupa Allah. 2, manusia berharga di mata Allah. Dan yang ketiga, manusia adalah ciptaan yang dahsyat dan ajaib. Demikian renungan kita malam ini. Semoga Bapak Ibu terberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel. Bagikan kepada banyak orang teman Bapak Ibu, sehingga mereka juga mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan yang dari Yesus Kristus. Dan saya percaya hari-hari ini dengan membagikan video ini, Bapak Ibu juga ikut serta, turut serta mengabarkan kabar baik. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.